Baik, kita akan belajar bagian firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema selalu berharap. Saya berharap, ya, karena temanya berharap, saya berharap bahwa sementara Bapak Ibu mendengarkan akan firman Tuhan ini, itu akan memicu akan iman Bapak Ibu sekalian, dan juga memicu pengharapan kita, bahkan menaikkan akan pengharapan kita semuanya, sehingga kita tidak menjadi putus asa karena dengan segala macam persoalan, segala macam masalah yang mungkin menerpa akan kita. Percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar untuk saudara dan saya tepat pada waktunya. Amin. Nah, untuk mengawali akan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya berdoa, saya juga berharap sementara kita mendengarkan firman Tuhan bagian demi bagian, Roh Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak harus menunggu. Ya, sementara saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa katakan, Tuhan tolong aku perlu pertolonganmu, aku perlu jalan keluar yang daripadamu, aku perlu mujizat, aku perlu terobosan yang daripadamu. Bahkan saudara tidak harus menunggu sampai saudara mengirimkan akan permohonan doa yang nanti kita akan doakan bersama-sama. Saya akan bacakan ada satu kisah yang menarik, yang saya yakin Bapak Ibu dan semua saudara itu tidak asing. Tapi mari kita akan lihat dari sudut dari angle yang lainnya. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 dan seterusnya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan semua saudara. Injil Markus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang Yesus berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saya ulangi, karena ayat ini menggambarkan situasi yang ada. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat yang ke-25 ini adalah cerita di balik cerita, cerita di dalam cerita. Tadi kan Yesus sedang menuju rumah Yairus. Tapi sementara dia menuju rumah Yairus, rupanya ada kisah yang lainnya. Dikatakan begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saya ulangi ya bagian ini. Perempuan yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ya. Zaman sekarang ke rumah sakit, ya mungkin dia memanfaatkan BPJS yang ada, sehingga telah dihabiskannya. Oh, dia tidak pakai BPJS, dia tidak pakai asuransi, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Semua yang ada padanya habis karena sakit selama 12 tahun dan sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, saudaraku. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah akan jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah jubah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, satu poin yang penting yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara adalah kita semua tahu bahwa Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Sementara dia menuju rumah Yairus, lalu ada perempuan yang sakit pendarahan, lalu menjamah jubahnya, ujung jubahnya, lalu dikatakan sembuh. Nah, satu hal yang menarik adalah Alkitab mencatat bahwa perempuan ini sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sudah 12 tahun sakit pendarahan, dan Alkitab juga mencatat berulang kali dia datang kepada tabib meskipun tidak menjadi baik. Nah, poin penting yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah meskipun dia sudah sakit 12 tahun dan dia sudah melakukan berbagai macam upaya secara manusiawi, dan ketika dia mendengar tentang Yesus, harapannya itu masih ada. Dia masih berharap. Dan ketika pengharapannya masih ada, lalu dia berikhtiar, dia bertekad, "Aku harus bisa menjamah, ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Nah, kita bisa belajar malam hari ini bagaimana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, yang sudah menghabiskan semua yang dia miliki, dia masih punya pengharapan. Dia masih punya pengharapan. Seandainya dia tidak punya pengharapan, meskipun dia mendengarkan Yesus, dia belum tahu sebelumnya Yesus itu siapa. Mungkin dia pernah mendengar, ya, Yesus melakukan banyak mujizat, tapi dia sudah melakukan berbagai macam upaya. Sudah 12 tahun, orang bisa saja berpikir, mungkin ini nasib saya. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa perempuan ini itu masih punya pengharapan. Nah, itu adalah poin yang saya dan saudara, betul, saya dan saudara. Karena apa? Saya, Bu Indah, Mas Anton itu juga tidak lepas dari semua persoalan dan tantangan. Mungkin kita tidak punya persoalan yang katakanlah sangat menekan pada hari ini, tapi kita punya persoalan masa depan. Kita punya anak yang kita bahkan tidak tahu bagaimana akan ke depannya, bagaimana dengan masa depannya. Nah, kalau kita tidak punya pengharapan, lalu kita putus asa, dan bahkan begini, kita membiarkan yang terjadilah. Kita tidak mengharapkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Kita tidak mengharapkan Tuhan campur tangan memberikan jalan keluar. Nah, perempuan ini meskipun sudah 12 tahun, mungkin di antara kita sudah punya masalah yang sangat lama. Entah bagaimana selama beberapa minggu kemarin ini Tuhan ingatkan kepada saya, perhatikan, doakan orang-orang yang punya masalah-masalah yang sudah lama, sudah menaun dan sudah akrab dengan masalah itu. Dan acap kali begini, karena kita sudah akrab dengan masalah, kita pikir itu bukan masalah. Kita pikir itu bukan masalah, ya udah, ini nasib. Ya sudah, pasti akan terjadi. Ya itu yang terjadi, Pak. Ya, beberapa orang punya konflik dengan anak-anaknya, ya punya konflik rumah tangga. Ini konflik Pak sudah 10 tahun. Dan saya tidak punya keyakinan bahwa konflik ini akan berhenti. Ya, mungkin tahun depan saya akan masih menghadapi persoalan dengan anak saya, persoalan dengan pekerjaan, persoalan dengan sakit penyakit. Ya, saya sudah lama, Pak, udah 8 tahun, udah 10 tahun, udah 20 tahun, dan saya pikir ya sudahlah. Lebih baik saya membiasakan diri dengan semua masalah yang saya hadapi. Saudaraku, perempuan ini alih-alih membiasakan diri dengan sakit pendarahannya selama 12 tahun.
Ya mungkin dia perlu pembalut lebih banyak barangkali, tapi pada momen itu dia katakan, aku mendengar tentang Yesus. Ya. Dan kalau aku bisa menjamah jubahnya, aku bisa menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, pengharapan itulah yang saya dan saudara harus miliki. Amen. Harus miliki. Jangan anggap begini, persoalan yang sudah menaun kita pikir itu sudah biasa. Pak, anakku ini sekolahnya bodoh. Anakku ini sekolahnya tidak pandai. Dia mogok beberapa kali. Pak, anakku ini tidak punya pekerjaan yang baik. Ya sudahlah, mungkin nasib kami menjadi orang yang miskin. Nasib kami menjadi orang yang tidak punya pekerjaan. Pak, keluargaku ini berantakan. Ya sudahlah nasibnya. Ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita yang mungkin sudah menaun. Seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dan dia pikir, ya sudah. Tapi malam hari ini saya ingin memicu akan pengharapan saudara berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, dan kita tahu ujungnya, kita tahu endingnya ketika perempuan ini lalu berharap kepada Yesus. Loh, kalau dia tidak punya pengharapan, ngapain dia repot-repotnya? Ya, pada zaman dulu orang yang mengeluarkan lelehan seperti itu dianggap najis. Ya, itu dianggap najis, dan mungkin juga orang-orang tahu. Dan ketika dia tahu siapa yang mendesak, dia menyingkir, mereka menyingkir. Ya, orang itu bisa saja begini, dia merasa minder lah, dia merasa terkucilkan, dia merasa tidak berguna dan sebagainya, tapi dia melawan itu semuanya. Nah, malam hari ini saya berdoa, saya betul-betul berharap siapapun kau yang mendengarkan akan berita firman pada malam hari ini. Tidak peduli masalahmu apa dan tidak peduli sudah berapa lama saudara punya masalah itu, mari malam hari ini kita punya pengharapan kepada Tuhan kembali. Amin. Saudaraku, sejujurnya bukan hanya saudara, saya juga harus terus berharap bahwa yang terbaik itu masih dalam perjalanan. Yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya itu masih disediakan. Tuhan siap memberikan jalan keluarnya. Dia siap memberikan petunjuknya. Dia siap melakukan mujizat. Dia siap melakukan terobosan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, jangan mengatakan, Pak, saya sudah biasa, saya sudah berdoa dan sebagainya. Tapi saudaraku, ya saya berharap bahwa pada malam hari ini pengharapan kita itu betul-betul kita bisa naik.